الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنخال. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan. Di antara kenikmatannya adalah kenikmatan berupa waktu di mana kita berada di bulan yang paling istimewa di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan gerbang bulan menuju Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah merupakan bulan istimewa di sisi Nabi. Maka sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, Sya'banu syahri, Sya'ban adalah merupakan bulanku. Dan kalimat Sya'ban ini diambil dari kata yatasha'ab minhul kathir, agar kita dapat menuai atau mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan ini dan bisa kita laksanakan dan kita jalankan di bulan suci Ramadan. Dan tentunya bulan Sya'ban ini menjadi istimewa di sisi Nabi bukan tanpa alasan, yaitu bulan ini menjadi istimewa karena Nabi kita Muhammad dianugerahkan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan di bulan ini. Bukan hanya anugerah, di samping itu baginda Nabi SAW diperintahkan untuk memulai beberapa syariat di bulan ini sehingga kita jalani sampai sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat. Apa saja keistimewaan bulan Sya'ban ini? Di antaranya adalah bulan Sya'ban, yaitu bulan yang menjadi saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk memalingkan wajahnya ke arah Ka'bah ketika melaksanakan ibadah solat. Maka pada saat itu Nabi SAW melaksanakan solat mengarah kepada Masjidil Aqsa. Dan orang-orang Yahudi ketika melihat Nabi SAW melaksanakan solat menghadap Masjidil Aqsa, mereka mencibir Nabi bahwasanya kiblat Masjidil Aqsa adalah merupakan kiblat Nabi-Nabi mereka. Seandainya Nabi kita Muhammad adalah merupakan Nabi yang istimewa, tentu Nabi kita Muhammad mendapatkan kiblat tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala Nabi kita Muhammad merasakan gelisah di dalam hatinya, sebab ulah orang-orang Yahudi pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aynama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Dimanapun kalian itu menghadap, hakikatnya kalian itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fawalli wajhaka syatara masjidil haram.
maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Di tengah-tengah solat Nabi pada saat itu turun wahyu yang memerintahkan Nabi untuk memalingkan anggota tubuhnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Nabi SAW kemudian bahagia. Dan kita sebagai umatnya memiliki identitas. Ya, identitas di dalam ibadah, di antaranya adalah kiblat, bahwasanya kita telah memiliki kiblat tersendiri sebagaimana yang dikaruniakan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita sebagai identitas umat Nabi Muhammad. Ya, memiliki kiblat tersendiri yaitu Masjidil Haram. Namun tetap Masjidil Aqsa adalah merupakan bagi kita sekalipun selaku umat Nabi Muhammad adalah merupakan tempat yang paling suci di antara belahan dunia yang ketiga. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Karena Ka'bah yang berada di Masjidil Haram itu lebih dahulu dibangun sebelum adanya Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merupakan bulan ini menjadi istimewa di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu Nabi kita Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah kepada segenap para malaikat dan perintah kepada segenap orang-orang yang beriman. Dan Allah memulai dengan zatnya yang maha suci. Apa? Yaitu untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hal ini tentu kita semua mengetahui tidak ada ibadah itu yang dikerjakan oleh Allah sebagaimana ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada ibadah itu yang dikerjakan oleh Allah sebagaimana yang dikerjakan oleh manusia. Allah tidak solat sebagaimana kita. Allah tidak berpuasa sebagaimana kita. Allah tidak menunaikan zakat sebagaimana kita. Allah tidak melaksanakan haji sebagaimana kita. Tapi hanya satu yang dilaksanakan oleh Allah, yaitu apa? Bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat tidak? Bersalawat. Maka Allah memulai dengan zatnya yang suci. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang beriman, maka bersalawat dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat sujud kecuali iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sujud kepada Adam. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu illa iblis. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Adapun Allah yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam, memerintahkan kepada malaikat, maka Allah juga tidak ikut sujud. Artinya perintah ibadah di sini ada pengecualian, tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, maka Allah memulai dengan dirinya. Sebagaimana yang kita bacakan tadi firman-Nya. Ini menandakan bahwasanya salawat itu adalah merupakan ibadah yang dilakukan oleh Sang Maha Pencipta
dan yang diciptakan. Makanya ya, ada orang bertanya kepada Sayyid Alawi Al-Maliki dengan pertanyaan yang luar biasa. Ada salah seorang datang kepada Nabi, kepada Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah, bertanya, apa yang dilakukan oleh Allah? Ini pertanyaan bukan pertanyaan kaleng-kaleng nih. Ya, yang ditanya apa? Allah lagi apa sekarang? Apa yang dilakukan oleh Allah? Ya, maka Sayyid Alawi Al-Maliki menjawab, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok tahu dari mana Allah bersalawat kepada Nabi? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kenapa anda katakan Allah sedang bersalawat? Ya, apa kaitannya dengan ayat itu? Maka beliau menjawab, yusalluna itu fi'il mudhari. Allah menggunakan kalimat yusalluna, bukan sallau, telah bersalawat, tetapi yusalluna. Di dalam bahasa Arab, fi'lun mudhari itu menandakan dan menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung terus menerus. Ya, terus menerus. Seperti kita ini lagi duduk. Ya. Anak kita di rumah bertanya kepada istri kita. Ya, Bapak di mana? Sedang di masjid. Oh, sedang berarti tengah berlangsung. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai selesai. Itulah fi'il mudhari. Ya, kata kerja yang sedang berlangsung. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Kalimat yusalluna yang digunakan oleh Allah dan para malaikatnya untuk bersalawat kepada Nabi adalah kalimat yang menunjukkan fi'lun mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Sayyid Alawi Al-Maliki ditanya, sedang apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedang bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan ayat ini, perintah salawat kepada Nabi, adalah keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Mohon maaf, tanpa mengurangi kehormatan dan kesucian para nabi-nabi yang lain, ya, tidak ada perintah Allah langsung untuk bersalawat dan salam kepada para nabi kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat nabi yang dimaksud di situ adalah ya, yusalluna 'alan nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad. Adapun nabi-nabi yang lain, Allah tidak memulai, ya, tidak memerintahkan untuk bersalawat dan bersalam kepada mereka. Hanya saja karena keimanan kita kepada para utusan Allah, Rasul, ya, kecintaan kita kepada mereka sebagai nabi dan utusan Allah, kita juga ketika menyebut nama mereka, maka kemudian memanjatkan salawat dan salam kepada mereka, sebagaimana yang biasa kita ucapkan, afdalus salat wa atammut taslim, atau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan yang menjadi saksi turunnya perintah puasa Ramadan. Jadi turunnya perintah puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Turunnya kapan? Turunnya setelah Nabi kita Muhammad hijrah di tahun yang kedua. Ya, turunnya di kota suci Madinah. Ya, turunnya di bulan Sya'ban, maka Ramadan kemudian langsung berpuasa. Kemudian yang keempat, bulan Sya'ban menjadi saksi turunnya perintah untuk menunaikan zakat. Itu juga turun di bulan Sya'ban. Dan ada begitu banyak hikmah di bulan Sya'ban, dan di antaranya, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tradisi ulama-ulama terdahulu, ya, orang-orang dermawan terdahulu, di bulan Sya'ban ini mereka mengeluarkan zakat mal atau harta mereka. Ya, mereka mengeluarkan zakat mal atau zakat harta
mereka. Sekalipun harta mereka belum mencapai haul, belum mencapai setahun. Misalkan dihitung setahun bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, tapi harta mereka mencapai nisab, ukuran batas minimum mengeluarkan zakat, maka mereka keluarkan harta mereka sekalipun belum sampai setahun. Kenapa? Karena mereka tahu di bulan ini tidak sedikit orang-orang memerlukan harta guna untuk memenuhi kebutuhannya di bulan suci Ramadan. Nah, itu ulama-ulama terdahulu. Jadi dalam bab zakat mal boleh kita keluarkan walaupun belum sampai setahun, asalkan mencapai nisab, asalkan mencapai hitungan minimum zakat. Kalau sudah mencapai walaupun belum setahun boleh dikeluarkan, tapi begitu 1 tahun tidak wajib lagi kita keluarkan. Begitu pas setahun tidak wajib lagi kita keluarkan karena sudah kita keluarkan sebelumnya. Ya, nah, itu diantara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, ya, di mana mereka itu punya perhatian besar terhadap orang-orang Muslim yang tidak mampu, sehingga di zaman itu, di daerah itu, ya, orang-orang Muslim yang tidak mampu berkecukupan, ya, ekonominya, ya, ketika mereka itu menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Tidak ada lagi istilah minta-minta, tidak ada lagi istilah ngajukan proposal, tidak ada lagi istilah sumbang menyumbang donasi, ya, tidak ada lagi istilah nanggok, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan kecukupan, dicukupkan, ya, istilah kita, dapur mereka, ya, ketika mereka itu akan menyambut bulan suci Ramadan, dikeluarkan zakat. Dan bahkan para ulama pada saat itu menghimbau kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat malnya, ya, di bulan Sya'ban ini guna mencukupi kebutuhan orang-orang fuqara dan masakin. Zakat mal bisa perdagangan, ya, bisa tanaman, bisa buah-buahan, bisa tambang, bisa perhiasan, ya, bisa peternakan. Itu disebut dengan zakat mal. Adapun zakat fitrah tidak bisa dikeluarkan di bulan Sya'ban, ia harus dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Boleh dikeluarkan di awal waktu ketika masuk bulan suci Ramadan, boleh juga dikeluarkan di akhir waktu, yaitu tepatnya di malam hari sebelum melaksanakan solat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki, ya, berikan kita keluasan kemampuan agar kita bisa berbagi, ya, ketika akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan semoga para dermawan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagikan hartanya demi mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut kepada materi kita, tauhid. Wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bikulli syai'. Kita masih mempelajari sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat, ya, untuk menolak sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, kalau ada yang mengatakan Allah itu binasa, tidak ada, maka kita jawab dengan sifat salbiyah, ya, yaitu ada. Kalau ada yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluk, kita jawab dengan sifat salbiyah, mukhalafatun lil hawadith. Kalau ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kekal, maka kita jawab Allah itu baqa, ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan sifat salbiyah. Di antara sifat salbiyah adalah apa? Ya, qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri itu artinya apa? Adanya Allah, ya, eksistensi Allah tidak memerlukan sesuatu apapun dan siapapun.
Berbeda dengan berdirinya kita sebagai makhluk, eksistensi kita sebagai makhluk itu memerlukan sesuatu dan memerlukan apapun. Kita memerlukan orang tua supaya kita bisa lahir. Tidak ada seorang anak manusia lahir tanpa orang tua. Tidak mungkin lahir keluar dari lubang jarum. Tidak mungkin keluar lahir dari lubang keramak. Tidak mungkin. Pus begitu saja. Tidak. Pasti melalui proses. Wujudnya kita di dunia ini melalui perantara. Di antara perantara adalah orang tua. Yang kedua, ketika kita lahir kita memerlukan yang namanya tempat, dan dunia inilah adalah tempat kita. Tidak mungkin orang tua di dunia kemudian melahirkan anaknya, tiba-tiba anaknya lahir di alam lain. Tidak mungkin. Orang tua di dunia, maka sang anak juga lahir di dunia, menandakan kita sebagai makhluk bukanlah qiyamuhu binafsihi. Faidatun ghaniyul khalqi ya'tamidu 'ala al-asbab fa idza zalat zal. Kita sebagai makhluk ini merasa bahwasanya cukup kaya, silahkan, tidak masalah. Kita sebagai makhluk merasa cukup dan kaya, silahkan. Tetapi ingat, ketika kita merasa cukup, kita merasa kaya, bukan menandakan kita ini tidak memerlukan kepada yang lain. Ketika kita merasa cukup dan merasa kaya, tetap kita ini memerlukan sesuatu dan memerlukan kepada orang lain. Orang kaya sekalipun, semakin dia kaya, semakin banyak, semakin besar kebutuhannya kepada orang lain. Semakin dia kaya, semakin banyak dia memerlukan orang. Sopir, tukang pegang payung, tukang pegang tas, tukang pegang kunci, betul enggak? Tukang pegang handphone, tukang pegang sendal, dan seterusnya. Tukang jemput anak, apalagi? Tukang buka pagar, tukang masak, tukang bersih-bersih. Nah, semakin kaya, semakin orang itu, manusia itu merasa semakin kaya, bukan artinya dia itu semakin tidak perlu kepada orang lain. Menandakan kalau dia itu semakin perlu kepada orang lain. Makanya ujian kita, andaikan Allah mentakdirkan kita, amin, menjadi semuanya orang kaya, tidak boleh kita merasa bahwasanya kita tidak perlu kepada orang lain. Saya tidak mau kaya. Adik saya doakan jadi kaya, tak ada yang amin. Mau jadi orang kaya tak? Amin. Kalau mau jadi melarat, saya doakan ni. Mudah-mudahan jadi orang kaya semua, amin. Kaya bila hisab, amin. Kayanya tu tak dihisap oleh Allah. Semua hartanya tu menjadikan dia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semakin kaya manusia, semakin butuh banyak kepada orang. Semakin perlu banyak kepada orang lain. Mula-mula belum jadi orang kaya, cuma satu je pengawalnya. Naik lagi levelnya, 2 dah pengawalnya. Kanan kiri, betul tak? Tambah kaya lagi, 4 dah pengawal lah, depan belakang. Kan? Semakin dia kaya, semakin banyak pengawalnya. Di setiap tempat ada pengawalnya, ada anak buahnya. Menandakan semakin orang itu merasa kaya, semakin lemah. Semakin lemah. Terkadang untuk mengambil sesuatu pun dia perintahkan kepada orang lain. Tinggal dia kasih kode. Bos nyuruh itu, kejar, ambilkan. Cuma dinunjuk tu. Menandakan dia tidak mampu. Tapi beda ketika orang tidak memiliki anak buah, semua bisa dikerjakan sendiri. Jemput istri, jemput anak, bersih-bersih, masak, ke pasar, betul tak? Ngambil barang bisa dilakukan sendiri. Inilah manusia.
Kalau dia itu semakin mampu, semakin kuat, semakin kaya, bukan menandakan dia itu tidak perlu kepada orang lain. Justru sebaliknya, menjadikan orang tersebut semakin banyak memakai jasa orang lain. Itu adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, wa ghaniyullah, maha kayanya Allah, maha cukupnya Allah Subhanahu wa taala bila asbab, tanpa sebab. Ya, tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Ya, wal fala yanqus, tidak berkurang. Wala yafna, dan juga tidak binasa. Tidak berkurang. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengklaim zatnya itu maha kaya dan maha cukup, tidak pernah berkurang. Apapun yang Allah berikan kepada kita, pernahkah berkurang? Tidak. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kalau kita punya harta banyak, kemudian harta itu dibagi-bagikan, bertambah atau berkurang jumlahnya? Pasti berkurang. Menandakan kita ini bukan maha kaya. Menandakan kita ini bukan maha mencukupi. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha mencukupi. Mencukupi semua kebutuhan manusia tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Dan ketika Allah mencukupi semua makhluknya, tidak akan berkurang kemampuan dan maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fil haditsil qudsi, dikatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, Allah taala berfirman. Coba lihat. Ya, Allah ni manggil kita apa sih? Wahai hambaku. Ya, rasa-rasanya tak layak kita ni dipanggil hamba. Karena kita ini belum bisa memenuhi kriteria seorang hamba. Ya. Sebenarnya kita harus tahu kriteria seorang hamba itu apa. Kriteria seorang hamba itu adalah yang mampu menghambakan dirinya. Mampu menghambakan diri ini bagaimana? Menghambakan diri ini artinya tidak melakukan apapun kecuali tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh ibarat budak. Seorang budak yang dimiliki oleh majikan, maka dia tidak boleh melakukan apapun kecuali untuk kepentingan majikan. Dan majikan itu layak untuk mempekerjakan budaknya, hamba sahayanya, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Kalau di dalam bab perbudakan itu Bapak Ibu, budak itu boleh kita sewakan. Ya, hasilnya bukan untuk budak tapi untuk kita. Dunia perbudakan itu seperti itu. Saya punya budak, mau disewa, silakan. Ente mau pakai jasanya apa? Untuk ngerus kebun, berapa lama? Sebulan. Ya sudah, sewa 5 juta. Uangnya siapa yang ambil? Budak atau saya sebagai majikan? Majikan. Ya. Majikan. Budak sepeser pun tidak dapat. Ya kenapa? Karena memang budak itu adalah hamba saya. Posisi kita Bapak Ibu di hadapan Allah itu laksana budak. Laksana hamba sahaya. Yang kita lakukan semua ini, ibadah, solat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, ya, itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan kita. Siapa? Maulana Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebaikan untuk manusia, berarti kita telah melakukan pengkhianatan secara niat, pengkhianatan secara tujuan. Maka rasa-rasanya kita belum pantas menamakan diri kita ini sebagai hamba, dan belum pantas diberi gelar sebagai seorang hamba. Tapi lihat, sekalipun kita telah berkhianat kepada Allah, atau kita berlaku curang kepada Allah, atau kita berlaku tidak adil kepada Allah, atau kita berlaku tidak jujur kepada Allah, bukan kecurangan. Tapi lihat, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memanggil kita dengan kalimat ya ibadi, wahai hambaku. Kalau sudah Allah memanggil kita dengan kalimat wahai hambaku, seakan-akan seorang hamba dengan majikan itu memiliki hubungan yang spesial. Seakan-akan seorang hamba dengan tuannya itu memiliki kedekatan. Seakan-akan seorang hamba dengan sayyidnya, tuannya, majikannya itu adalah telah membangun hubungan yang baik.
Makanya Allah memanggil kita dengan kalimat ya ibadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi? Qul ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Nah, lihat, Allah ini ingin memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya semua bangsa manusia dan bangsa jin dari pertama mereka diciptakan Adam, ya, begitu juga dengan bangsa jin dari pertama yang Allah ciptakan, andaikan semuanya tidak ada satupun, andaikan semuanya beriman kepada Allah, tidak ada yang ingkar, itu tidak menambah apa? Kemuliaan, kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang kita lakukan sebaik apapun tidak berpengaruh di dalam kemuliaan Allah. Allah tetap mulia di dalam kemuliaannya. Kalau manusia tu ada istilah gila hormat. Betul tak? Ya. Minta dihormati terus. Kenapa? Karena dengan dihormati dia merasa Kalau tidak ada yang menghormati, apakah dia merasa terhormat? Merasa tidak terhormati. Kenapa dia tidak terhormat? Karena tidak ada yang menghormati. Kecewa. Betul tak? Makanya dia gila hormat. Ya, jangan keras, nanti ada yang tersinggung. Ya. Ya. Kita ni, ya, manusia gila hormat, minta dihormati supaya terhormat. Kalau tidak ada yang menghormati kita, tidak terhormat kita. Orang tidak tahu kita ini terhormat karena tidak ada yang menghormati. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya, kita semua ini beribadah kepada Allah, apakah semakin terhormat Allah? Tidak. Allah tetap dalam kehormatannya, tetap dalam kemuliaannya, tetap di dalam keagungannya. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahid minkum ma naqasa fi mulki syai'a." Walaupun semua bangsa manusia dan jin dari awal sampai akhir tidak ada yang beriman kepada Allah, apakah lantas Allah itu turun derajatnya, hilang kedudukannya, ya, musnah sifat ketuhanannya? Tidak. Ya, walaupun tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang bertakwa kepada Allah, walaupun seisi dunia ini semuanya bermaksiat kepada Allah, ya, tidak akan Allah Subhanahu wa taala itu berkurang kedudukannya, hilang ketuhanannya, tidak, tetap di dalam kedudukannya yang tinggi dan tetap, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sang penguasa. Tapi kita manusia ini terkadang tidak sadar, Bapak Ibu. Kita merasa ibadah yang kita lakukan itu untuk Allah. Ya, kita merasa kebaikan yang kita lakukan itu untuk Allah, padahal tidak. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan, zakat yang kita keluarkan, amal soleh semua yang kita lakukan, kebaikan yang kita usahakan, itu bukan untuk Allah, tetapi akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan menjadi baik, ya, jauh daripada keburukan. Tapi kalau kita tidak mau melakukan kebaikan, melakukan keburukan, maka alamat kita akan menjadi orang yang buruk. Nah, disitulah Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mencukupi, maha cukup dan maha mencukupi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha ya, tidak perlu kepada apapun dan sesuatu apapun. Wahidun al-wahdaniyah. Ma'naha adamut ta'addud fid dzati was sifati wal af'al. Kita masuk kepada sifat salbiyah yang terakhir, yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah itu apa? Disebut dengan wahidun. Apa itu? Yaitu tunggal, esa, adamut ta'addud, tidak berbilang. Tidak berbilang itu dalam hal apa?
fi dzati was sifati wal af'al, tidak berbilang di dalam zat, di dalam sifat dan di dalam kehendak. Di dalam zat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak berbilang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya qidam, tidak didahului dan tidak ada yang menyudahi. Kalau kita didahului oleh orang tua, menyudahi adalah keturunan kita. Setelah kita ini adalah keturunan kita. Adapun Allah tidak didahului dengan apapun oleh siapapun, apalagi disudahi ya oleh apapun dan siapapun. Al-awwalu bila ibtida wal nihayatu bila intiha. Sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah adalah esa, tunggal dalam hal apapun, dalam hal zat, dalam hal sifat dan dalam hal af'al, yaitu kehendak. Falaisa li ahadin sifatun ka sifatillahi ta'ala, maka tidak ada satupun yang memiliki karakter, kriteria yang sama dengan Allah. Kalau ada yang mengaku saya kaya, tapi kayanya Anda tidak seujung kuku dengan maha kayanya Allah. Maha kayanya Allah mencukupi, sedangkan kayanya Anda ini karena kedekot. Ya, betul tak? Karena kedekut dia bisa jadi kaya. Ya. Karena tidak mencukupi, dia bisa kaya. Numpuk saja, tidak mau berbagi. Ya. Berbagi itu berat baginya. Kenapa? Karena akan mengurangi. Ya, akan berkurang nilainya. Semula saldonya 1 miliar misalkan. Kalau dia sedekahkan 10 juta, berarti sisa 990, berarti bukan disebut miliarder lagi. Ya, disebut dengan ratusan juta. Ya, tidak mau dia, akhirnya tidak mau bersedekah. Ya, tidak mau berbagi, tidak mau mencukupi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak miliarder, tidak triliunan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupi. Ya, itulah perbedaan ya antara sifat kita sebagai manusia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku saya berkuasa di dunia ini, sampai di mana kekuasaan ente? Ya, apakah kekuasaan ente sanggup memerintahkan orang yang ada di ujung dunia? Apakah kekuasaan ente sanggup untuk menaklukkan daerah-daerah yang lain? Tidak bisa. Ya, paling kalau ada manusia yang mengaku sebagai seorang yang berkuasa, hanya berkuasa sebatas daerah tertentu. Itu pun kekuasaannya terbatas dengan tempat dan waktu. Terbatas dengan tempat dan waktu. Dan ketika seseorang mengaku berkuasa, tetap dia itu tidak qiyamuhu binafsihi. Pasti dia memerlukan siapapun. Seperti presiden. Siapa yang berkuasa di negara ini? Presiden. Tapi presiden ketika mengaku sebagai berkuasa, perlu kepada menteri, perlu kepada perlu kepada perlu kepada perlu kepada kepala desa, juga perlu kepada tim sukses. Betul enggak? Supaya apa? Supaya bisa menjalani programnya. Dengan adanya perangkat negara, ya seperti menteri, pegawai, wali kota dan lain sebagainya, menandakan bahwasanya ya sebenarnya dia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, karena terbukti dengan dibantu oleh orang lain, menandakan di situ kekuasaannya itu terbatas. Falaisa lahu nadhirun, di dalam zat, sifat maupun kehendak, falaisa lahu nadhirun, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat menandingi. Wala syabih, tidak ada yang dapat menyerupai. Wala mumathil, tidak ada yang menyamai. Wala syarik, tidak ada yang menyekutukan. Wala diddu, dan tidak ada yang menandingi.
wala mu'anid, dan tidak ada yang dapat menentang. Coba, yang merasa berkuasa, dapatkah dia mengganti matahari dengan bulan di waktu yang sama? Tidak bisa. Betul tak? Tidak bisa. Sekarang, waktu matahari muncul, kalau ada orang yang merasa berkuasa, coba terbitkan bulan, tenggelamkan matahari di waktu sekarang. Tidak akan bisa. Betul tidak? Ya. Itulah yang dimaksud dengan apa? Tidak ada yang dapat menandingi. Tidak ada yang dapat menentang. Misalkan ada orang bilang, saya mampu untuk menjadikan matahari hari ini tidak terbit. Terus kalau matahari ini tidak terbit, hari ini yang terbit apa? Bulan. Silahkan, tidak akan mampu. Ya, itulah yang disebut dengan wala mu'anid. Tidak ada yang dapat menentang. Wala syabih, wala madhir, dan tidak ada yang dapat menyamai. Saya bisa menciptakan matahari yang sama dengan matahari selama ini. Coba ciptakan, coba buat, ya, coba jadikan, tidak mampu. Ya, tidak mampu. Paling dia bisa bikin bingkai matahari. Ya tidak? Tidak bisa dia. Walaupun negara-negara bersatu untuk membuat matahari tandingan, tidak akan bisa menyamai matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada yang bisa buat hujan buatan Pak Ustadz. Oke, buatlah hujan buatan. Berapa lama sih bertahan? Betul enggak? Yang kedua, apakah bisa membasahi seluruhnya? Enggak. Betul? Berarti tidak bisa tidak bisa menyerupai. Itulah yang disebut dengan wahdaniyah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, menandakan wahdaniyahnya sebagaimana di dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, hu adalah kembali kepada Allah, ialah Allah, ahadun, siapa itu Allah? Yang maha tunggal. Apanya yang esa, apanya yang tunggal? Zatnya, sifatnya, dan kehendaknya. Ya, zatnya, sifatnya, dan kehendaknya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat lain, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, katakan wahai Muhammad, ya, seandainya ada Tuhan selain Allah sebagaimana yang mereka duga, yang mereka sembah sekarang ini, seandainya itu adalah wujud Tuhan selain Allah, ya, idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila, maka otomatis akan memiliki kehendak yang berbeda-beda. Seandainya Tuhan itu lebih daripada satu. Makanya dalam tauhid kita meniadakan Tuhan selain Allah. Kalaupun ada yang mengklaim selain Allah itu adalah Tuhan, tapi bagi kita tidak boleh mengklaim itu adalah Tuhan. Tuhan tetap yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada Tuhan selain Allah, niscaya akan ada banyak kehendak, akan terjadi yang namanya perselisihan di dalam alam ciptaan. Falau kana lil kauni aktsar, andaikan Tuhan itu berbilang lebih daripada satu, min ilahin, dari ketuhanan, la arada ilah baqa rajulin wa arada ilah al-akhar mautuhu fatasara'a fasadal kaun. Seandainya Tuhan itu lebih daripada satu, niscaya alam semesta ini ya akan terjadi kerancuan, kebingungan. Tuhan satu maunya matikan si A, Tuhan satu maunya tetap hidup, Tuhan satu maunya matikan si B, Tuhan satu maunya matikan si C. Akhirnya apa? Kehendak menjadi simpang siur, tumpang tindih, tidak ada yang pasti. Betul? Kenapa? Karena banyaknya kehendak dan keinginan. Kita lihat di dalam rumah tangga kita, suami punya mau, istri punya mau. Betul? Luar warnanya abu-abu, dalam warnanya ungu. Ngapa pula warna rumah ente ni begini? Bertabrakan. Ya,
Di luar abu-abu, di dalam ungu. Abu-abu ni warna saya Pak Ustaz. Kerana saya suka abu-abu. Ya memang nanti tak jelas orang. Ya. Dalam ni ngapa pula warna ungu? Ini maunya orang rumah Pak Ustaz. Ngapa pula? Warna, apa bahasa warna abu ungu ni warna apa? Bukan, bahasa mereka perempuan tu warna apa nama? Warna cibi-cibi. Ungu ni imut Pak Ustaz, lucu kata dia. Cibi-cibi. Ya enggak? Begitu masuk semuanya ungu Pak. Piringnya ungu, gayungnya ungu. Masuk saya rumah orang kayak gini. Sebab ungu semua. Sampai kompor tu ditutup pakai stiker warna ungu. Kulkasnya warna ungu. Yang saya bilang, tinggal satu je saya bilang gitu. Apa? Ente makan pakai terong ungu sama ubi ungu. Mudah-mudahan yang di dalam tak ada ungu, saya bilang. Ya, sebab ungu semua. Sampai gayungnya pun warna ungu. Masya Allah, saya bilang. Apa ente ungu kan semua dalam ni? Apa dia bilang? Maunya isteri. Ya, maunya orang rumah. Itulah kalau misalkan kekuasaan itu, kehendak itu berbeda. Andaikan Tuhan itu lebih daripada satu, langit ini warnanya ganti-ganti. Kayak lampu LED. Ya kan? Hari Senin langit warna biru, hari Selasa langit warna hijau, hari Rabu langit warna keribang, hari Kamis langit warna kuning, hari Jumaat langit warna putih. Seandainya Tuhan itu lebih daripada satu, kehendak juga berbeda tapi dari awal ciptaan sampai hari kiamat langit tetap berwarna biru kecuali daun berwarna hijau. Ada yang bilang biru daun. Jelas ya? Itulah sifat wahdaniyah. Wahdaniyahnya Allah di dalam sifat, wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam zat, wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehendak. Yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang menjadikan damai, ya, dan sebagainya. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendaknya satu. Siapa? Allahu Ahad. Ya, Al-Faradus Samad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.